Halo Sobat Anime, kita gas lagi yuk Martial God Asura. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Feng diselamatkan oleh ketua sekte, kini ketua sekte meminta Feng untuk datang ke dalam ruangannya esok hari. Di tempat ini, ketua sekte, Pak Tua Shi, ia berujar kalau Feng adalah bocah yang selama ini telah ditunggu-tunggu oleh sekte Ciwot cabang selatan ini. Pak Tua ini pun menjelaskan alasan kenapa ia mengatakan hal ini. Mungkin kau akan mengira kalau aku ini gila, tapi tujuan kami dari awal memang adalah untuk menemukan dirimu, dan kami percaya kau dapat menjaga hutan Ciwot Selatan ini. Saat ini aku juga tidak tahu tentang apa yang kau pikirkan, entah kau mau ataupun tidak. Tapi aku bisa pastikan kalau aku pasti akan melakukan apapun untuk dapat membantu dirimu. Ujar Pato ini dengan tulusnya, yang membuat Feng ia sedikit tidak enak hati. Begitu juga dengan Egi yang mendengar hal itu. Wow, Feng, kita benar-benar kehabisan sumber daya sebelumnya. Dan sekarang kau dengar, Pak Tua itu ia akan melakukan apapun untuk dirimu. Ini sungguh sangat luar biasa. Ya, walaupun cabang selatan ini tidak sekaya cabang lainnya, tapi paling tidak kau mendapatkan dukungan yang lumayan baik daripada kau tidak memiliki sama sekali. Sambut dari Egi. Ya, aku paham. Aku tidak menduga kalau ternyata formasi yang sebelumnya yang aku tembus itu ternyata telah membawaku ke arah sumber daya yang tidak terbatas dari cabang selatan ini. Dan aku harus memanfaatkan ini semua, pikir dari Feng. Namun yang diucapkan oleh mulutnya Feng ialah, karena senior terlalu memiliki ekspektasi tinggi kepada murid ini, aku tidak akan lagi dapat mengecewakan senior. Ujar dari Feng dengan sangat sopan, yang membuat Pak Tua ini pun tertawa. Bagus. Aku tahu kalau aku, Pak Tua Shikong, tidak akan pernah salah dalam menilai orang. Dan kini Feng yang ada di tempat ini, ia juga memiliki beberapa pertanyaan. Dan yang ditanyakan oleh Feng kepada senior ini, senior, aku mendengar kalau senior telah menembus ke ranah Half Martial Emperor. Apa itu Half Martial Emperor? Apakah itu mirip dengan Martial Emperor? Feng, sepertinya kau terlalu berpikir jauh tentang diriku. Ranah Half Martial Emperor adalah ranah yang ada di antara Martial Emperor dan juga Martial King. Karena di tingkatan ini aku dapat menggunakan beberapa kekuatan dari Martial Emperor, tapi tetap saja jauh lebih lemah daripada Martial Emperor itu sendiri. Tapi itu jauh lebih kuat daripada Martial King. Karena memang ranah Half ini adalah ranah yang masih ada di bawah Martial Emperor. Dan tentu saja kekuatannya jauh lebih lemah daripada Martial Emperor itu sendiri. Bahkan orang-orang tertentu saja yang memiliki divine body, tanpa adanya pengetahuan khusus, mereka tidak akan pernah bisa. Mereka akan kesulitan untuk dapat naik ke ranah Martial Emperor. Dan kebanyakan orang-orang kuat, mereka hanya dapat bertahan mencapai ranah Half. Dan hanya sedikit segelintir orang aja yang dapat naik ke ranah Martial Emperor. Mendengar itu membuat Feng pun menyadari, tidak heran kalau ternyata kakek Luo dan juga Tan Tan Chiu menganggap orang yang dapat mencapai ranah itu, ranah Martial Emperor, adalah sebagai entitas suci. Baiklah senior, kalau boleh tahu, ada berapa banyak orang yang telah mencapai ranah itu yang ada di Holy Land ini? Tanya dari Feng. Aku tidak yakin, tapi 3 istana dan juga 4 klan besar, serta 9 kekuatan utama dan juga ada beberapa orang dari sekte demonik. Mereka memiliki master yang ada di ranah Martial Emperor. Tapi di sini Pak Tua ini pun menjelaskan tidak peduli orang itu baik ataupun buruk. Seseorang yang telah mencapai ranah Martial Emperor, mereka tetap akan dianggap sebagai entitas suci. Martial Emperor ya. Ini sungguh sangat menakjubkan. Bahkan di Holy Land saja Martial Emperor dianggap sebagai dewa. Dan mereka, para master kuat itu ternyata mereka tidak dianggap bagi keluarga Chu. Mereka master kuat, mereka hanya dianggap sebagai B aja bagi keluarga Chu. Pantas saja senior kera yang mengatakan kalau aku ini jauh dari kata-kata kuat. Maka dari itu aku harus berlatih lebih keras lagi, ujar Feng yang sadar kalau ternyata keluarga Chu miliknya ini super duper mengerikan. Selain itu juga, di sini Pak Tua ini yang masih ada bersama Feng, ia pun berujar, Feng, kolam Ancient Immortal akan segera dibuka tahun ini dan semua murid teratas akan ikut. Mereka semua akan ikut diundang untuk dapat mengikutinya dan kurasa kau bisa segera bersiap-siap untuk hal itu. Apa itu kolam Ancient Immortal? Tanya dari Feng. Ya, kolam itu adalah kolam yang merupakan tempat latihan seni bela diri. Karena memang di tempat itu memiliki banyak sekali spiritual dan di tempat itu juga memiliki benda-benda spesial.
Dan aku yakin dengan kemampuan yang kau miliki, kau dapat memanfaatkan tempat itu untuk dapat meningkatkan perkembangan dirimu. Ngomong-ngomong, hari juga telah gelap dan kini kau dapat kembali karena memang masih ada urusan yang harus aku kerjakan, ujar Pak Tua ini. Ya, di sini Chu Feng pun pamit dari ruangan Pak Tua itu. Dan tak lama setelahnya, Feng pun yang kembali ke ruangan para murid. Ia mendapatkan tempat tinggalnya ternyata terasa lebih baik lagi. Tapi sayangnya di dalam ruangan para murid sendiri ada beberapa bocah yang sedang gelut. Di mana bocah Li yang mencoba untuk menghentikan para murid-murid lainnya yang datang untuk merusuh. Bahkan di sini bocah Li ia juga mengancam kalau tempat ini khusus atau ruangan khusus ini adalah milik Chu Feng. Dan hal itu pun membuat bocah Li itu pun harus berhadapan dengan beberapa murid lainnya yang terlihat cukup songong. Sial, apa yang dilakukan oleh bocah Zhao ini? Kenapa murid inti terkuat yang ada di cabang selatan harus datang ke tempat ini? Pikir bocah Li itu. Tapi di sini melihat bocah Li yang bengong membuat bocah Zhao ini berujar, "Kenapa kau? Kenapa kau diam saja? Bukankah sebelumnya kalian ribut? Kenapa kau jadi diam?" Ujar bocah Zhao itu sembari memegang kepala bocah Li ini. Dan untuk bocah Li sendiri, ia hanya dapat berujar, apa yang bisa aku lakukan untukmu senior? Namun dipanggil senior oleh bocah Li membuat bocah Zhao ini pun kesal. Siapa yang kau panggil senior, ha? Padahal kau lebih tua daripada diriku. Mendengar itu membuat bocah Li ini bingung tentang apa yang harus ia katakan. Maka dari itu, kalau begitu aku harus memanggilmu apa? Ya, karena kau berpikir aku lebih tua, kau dapat memanggilku leluhurmu. Ayo, panggil aku leluhurmu, dasar sampah dari Laut Selatan. Mendengar apa yang dikatakan oleh bocah Zhao dirasa terlalu berlebihan membuat bocah Li ini pun kesal. "Hei, kau sudah kelewatan," ujar bocah Li sembari menghempaskan tangan dari bocah Zhao itu. Dan karena bocah Li tidak mau tunduk dan tidak mau memanggilnya leluhur, membuat bocah Zhao ini pun kesal dan ia melepaskan aura bertarungnya. Dan merasakan aura itu membuat bocah-bocah yang ada di tempat ini mereka pun tahu dan sangat kesal. "Kau sebagai murid inti, kenapa kau menghina juniormu?" Menghina? Ya, aku melakukan ini karena kalian semua hanyalah sampah. Meski kalian disambut dan juga diberi pelatihan tiap tahun, tapi hasilnya tetap sama. Kalian tetaplah sampah. Wah, baiklah, aku tidak akan lagi mempersulit kalian. Maka dari itu cukup akui aja kalau kalian ini sampah dan aku pasti akan membiarkan kalian pergi. Namun jika tidak, akan kupatahi semua kaki kalian satu persatu. Tapi perilaku si kampret Zhao yang dirasa telah berlebihan coba untuk dapat dihentikan oleh teman-temannya. Karena itu pasti akan merepotkan jika memang masalah ini sampai diketahui oleh Chu Feng. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh rekannya yang lain. Karena memang tujuan awal mereka datang ke tempat ini hanya untuk mengetahui apakah bocah Chu Feng ternyata sesuai dengan rumornya apakah tidak. Dan jika kau terlalu memprovokasinya, kita akan dalam masalah, ujar salah satu rekan si bocah itu. Tapi di sini bocah Zhao pun tidak peduli, bahkan ia juga kesal dengan rekannya sendiri yang terus-terusan memintanya untuk berhenti bersikap arogan. Bahkan di sini bocah Zhao ia tidak percaya dengan kemampuan yang dimiliki Chu Feng yang berasal dari Laut Selatan itu. Sementara untuk bocah Li, ia sungguh sangat yakin kalau Chu Feng memang berasal dari Laut Selatan. Dan Chu Feng jauh lebih kuat daripada kau. Tapi mendengar kalau Chu Feng adalah orang jenius yang berasal dari Laut Selatan yang lebih kuat daripada mereka, membuat bocah Zhao ini pun kesal. Dan kini membuat bocah Zhao ia harus menyepak bocah Li sampai tersungkur. Si kampret ini juga berujar kalau bocah itu benar-benar jenius, seharusnya ia muncul saat ini. Aku telah menghina orang-orang dari Laut Selatan, tapi ia belum muncul juga. Di mana dia sekarang? Ujar bocah Zhao itu. Tapi tiba-tiba saja ia ternotis ketika ada orang yang berujar, "Ho, apakah kau mencari diriku?" Ya, mendengar itu membuat bocah Zhao ini pun tersentak. Dia ada di belakangku. Tapi kenapa aku tidak dapat menyadarinya? Ya, melihat teman-temannya dihajar membuat Feng pun sedikit kesal. Dan itu membuat dirinya harus melepaskan aura bertarungnya pula. Dan melihat aura itu membuat rekan-rekan milik si kampret Zhao ini pun berujar, "Apakah kau Chu Feng? Kau masih terlihat sungguh sangat muda. Dan apakah kau benar-benar sudah ada di ranah martial lord tingkat 9? Ya, rumornya ia memiliki kekuatan yang sungguh sangat gila. Kekuatan yang dapat menentang langit. Bahkan martial king tingkat 3 saja bukanlah lawannya," ucap bocah lainnya lagi. Tapi untuk bocah Zhao ia juga bertanya, "Oi, apakah kau yang bernama Chu Feng?" "Ya, aku adalah Chu Feng. Apakah ada yang dapat aku bantu?" sambut dari Chu Feng. Dan untuk Feng sendiri, untuk dapat menekan bocah ini agar tidak lagi songong, ia melepaskan aura bertarungnya yang lebih kuat lagi. Yang membuat bocah Zhao ini pun langsung shock, kena mental. Tidak,
Dia sungguh sangat kuat. Anak ini, ia lebih kuat dan lebih mengerikan daripada para tetua. Apakah ia sungguh martial lord tingkat 9? Iya, dan karena ia telah mengkonfirmasi kalau Chu Feng benar-benar sangat kuat seperti rumornya itu, membuat bocah Zhao ini pun langsung kircap dan ia ingin kabur. Saudara Chu, aku harus pergi dari tempat ini. Oh, kupikir kau tidak perlu buru-buru untuk pergi. Maka dari itu kita bisa bicara perlahan-lahan, sambut dari Chu Feng. Di sini Feng pun juga berjalan perlahan dan ia juga berujar, "Oi, bocah, biar ku tanyakan satu hal kepada dirimu. Apakah orang-orang dari Laut Selatan pernah memprovokasimu?" Tidak. Ya, baiklah. Biar ku tanyakan satu hal lagi. Apakah semua orang dari Laut Selatan pernah menghina orang yang kau kenal? Tidak. Terus kenapa kau menghina orang-orang dari Laut Selatan? Hah? Apakah kau sudah bosan hidup? Duar. Iya, lalu digampar oleh Chu Feng. Ya, digampar oleh Chu Feng. Di sini bocah Zhao pun ternyata ia tidak dapat melakukan apa-apa. Bahkan ia saja tidak dapat melihat serangan itu. Bahkan dengan kekuatanku saja, aku tidak dapat menahan serangannya. Ternyata rumor itu benar, ujar bocah ini di dalam hati. Bahkan di sini Feng pun juga berujar, "Hah, berlututlah kau." Iya, di sini Feng pun memaksa bocah itu untuk berlutut dan ia juga memegang kepala bocah itu dan berujar, "Siapa yang kau panggil sampah sebelumnya?" Hah? Itu diriku sendiri. Baiklah, nyalah kau dari sini. Dan jika kau menghina orang-orang dari Laut Selatan lagi, ku peringatkan kau, tidak hanya kakimu yang akan remuk, tapi juga biji felermu itu. Ya, diperingatkan oleh Chu Feng membuat para murid-murid inti mereka langsung lari pontang-panting meninggalkan tempat ini. Dan setelahnya Feng pun juga meminta kepada rekan-rekannya untuk segera berdiri dan berhentilah berlutut. Di sini melihat Feng yang sangat kejam membuat bocah Ali berujar, Chu Feng, bocah Zhao itu adalah murid inti yang akan bergabung dengan cabang pusat. Bukankah lebih buruk jika kalian berdua ini bermusuhan? Santuy, tenang. Lihatlah, bukankah bocah itu yang tidak tertarik untuk dapat berteman dengan diriku? Lantas untuk apa aku harus mengasihinya? Dan untuk kalian semua, apa yang kalian lakukan hari ini sungguh sangat menyedihkan. Tapi karena kalian berasal dari Laut Selatanku, aku tidak akan pernah memperdulikannya. Aku juga telah katakan kepada para tetua sekte, kalau mulai hari esok, murid-murid dari Laut Selatan mereka juga akan mendapatkan pelatihan yang sama seperti apa yang diterima oleh murid-murid inti. Ya, mendengar hal itu tentu saja membuat mereka semua terkejut dan mereka juga berterima kasih kepada Chu Feng yang telah mencoba untuk membangkitkan mereka kembali. Chu Feng, jangan khawatir, aku Shen Lang, aku berjanji aku tidak akan pernah lagi membuli orang-orang dari Laut Selatan dengan nyawaku sebagai taruhannya. Ya, mendengar hal itu di sini Chu Feng pun menyambut baik hal itu yang dikatakan oleh bocah Sheng itu. Dan tentu saja apa yang dilakukan oleh Chu Feng dipantau oleh para tetua. Bahkan ketua sekte ia juga melihat itu. Dan ia juga berujar membalas kejahatan seseorang dengan kebaikan. Tidak hanya kuat tapi ia juga tegas dengan orang yang menjadi musuhnya. Bocah ini sungguh sangat menarik, ujar kepala sekte dari cabang selatan itu. Ya, Master, Anda benar. Anda sungguh sangat bijak dapat memiliki mata yang bagus. Saya juga belum pernah melihat orang yang seperti itu. Tidak hanya luar biasa aja di dalam kekuatan, tapi ia juga sungguh memiliki wawasan yang sangat luas serta pemikirannya yang tajam, ujar salah seorang tetua lainnya yang ada di sebelah Master Sekte. Selain itu juga di sini Pak Tua Sekte ia juga bertanya apakah sekte sebelah yaitu Pak Valium Cold Thunder telah mengirimkan beberapa pesan kepada mereka. Ya, Anda benar Master. Pak Valium Cold Thunder mereka akan tiba dalam waktu dekat. Baiklah. Meskipun sekte Cold Thunder ini dan juga Canut Selatan memiliki hubungan yang cukup baik, tapi kunjungan mereka kali ini ini sedikit mengkhawatirkan, ujar Pak Tua itu. Apa maksudnya Master? Ya, menurut informasi yang aku dapatkan 20 tahun lalu mereka diam-diam mengumpulkan murid-murid berbakat untuk dapat melakukan pelatihan rahasia. Dan kurasa mereka mengunjungi kita kali ini untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat melakukan sesuatu yang memalukan. Baiklah, aku akan mengerti. Aku mengerti kenapa mereka ingin berteman baik dengan kita. Dan mereka juga ingin memanfaatkan momentum ini untuk dapat mempermalukan kita. Tapi ya, kita juga tidak perlu buru-buru mengambil kesimpulan. Karena ini hanyalah firasatku saja, ujar Pak Tua itu. Lagi pula, kalau mereka ingin mempermalukan kita kali ini dengan cara berpura-pura menjalin persahabatan, aku rasa aku bisa katakan kalau mereka memilih lawan yang salah. Ya, Anda benar. Jika para murid berani-beraninya melakukannya, ada Chu Feng yang akan dapat mengurus mereka.
ujar Pak Tua yang ada di sebelah Master Sekte. Dan keesokan harinya di aula makan para murid, di sini Chu Feng yang sedang asik-asik udut bareng bocah Li. Di tempat ini ternyata ada orang yang memanggil dirinya. Dan ketika Feng menghampirinya, ternyata itu suara berasal dari dua orang ciwi-ciwi ini. Mereka datang mengadukan sesuatu kepada Chu Feng. Junior Chu Feng, kami butuh bantuanmu untuk dapat mengurus urusan mendesak, karena ini adalah urusan masalah kehormatan. Maka dari itu, apakah kita dapat membicarakannya? Ya, masuklah, sambut dari Chu Feng. Di sini salah satu gadis pun menjelaskan situasinya. Kau pasti telah mendengar kalau peresmian kolab Ancient Immortal, tempat itu akan segera dibuka dalam waktu dekat. Dan Master Sekte mereka berencana untuk membawa kita ke tempat itu. Namun hari ini orang-orang dari Pavilion Cloud Thunder mereka datang dan mengatakan kalau mereka ingin ikut bersama kita masuk ke dalam kolam suci itu. Dan karena para tetua sedang sibuk mengurus urusan penting, kami para muridlah yang ditugaskan untuk menyambut para murid-murid dari Pavilion Cloud Thunder. Tapi kampretnya mereka membuat ulah, dan saat ini Senior Zhao dan yang lainnya mereka mencoba untuk menahan dan mencoba untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari bocah-bocah itu. Namun karena mereka tidak puas, mereka pun menyerangnya. Dan Senior Zhao saat ini ternyata ia dapat dijatuhkan hanya dengan satu pukulan saja. Jadi Chu Feng, dari murid cabang selatan tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Hanya masterlah yang dapat kami minta bantuan. Tapi jika kita melakukan hal itu akan memperlihatkan kalau kita tidak ada murid lainnya yang berguna di cabang selatan ini. Chu Feng, kumohon tolong lupakanlah masalah lamamu dengan Senior Zhao dan berilah pelajaran kepada bocah-bocah Thundercloud itu demi kehormatan sekte kita. Chu Feng, hanya kaulah yang dapat kami andalkan, sambut ciwi lainnya. Mendengar itu membuat darah Chu Feng pun lalu mendidih dan ia juga berujar, tunjukkan jalannya. Sedangkan di tempat lain, di tempat aula yang telah amburadul ini, di tempat ini terjadilah suatu perselisihan antar murid. Siap, jangan kau remehkan kami. Kami telah memperlakukanmu dengan baik, tapi kau malah menghina kami dan menghajar kami, dasar tidak tahu malu. Ujar bocah Zhao yang telah dihajar dan telah tumbang setelah ia digebuk oleh murid dari Pavilion Cloud Thunder. Menghina? Kau tidak boleh menuduh kami. Aku tidak pernah menghina kalian, sambut bocah kampret songong ini. Ya, di sini murid-murid dari Cloud Thunder mereka menghina-hina murid-murid inti dari Canut Selatan dan mereka juga mempermalukannya. Dan itu tentu saja membuat bocah Zhao ini kesal dan bingung tentang apa yang harus ia lakukan. Dan jika ia meminta bantuan dari para tetua, itu pasti akan mempengaruhi reputasi mereka. Tapi di tempat ini juga murid-murid dari sekte selatan Canut ini mereka pun meminta agar bocah Shi dari Cloud Thunder itu meminta maaf. Tapi di sini bocah kampret ini pun enggan untuk melakukannya. Tapi jika ada yang dapat mengalahkan dirinya di dalam pertarungan, maka ia siap untuk berlutut dan meminta maaf. Iya, tantangan yang diberikan oleh si kampret ini ternyata diterima oleh seseorang yang baru saja datang. Dan jelas orang itu adalah Chu Feng. Baiklah, aku akan melawan dirimu untuk mengambil kembali kehormatan dari Canut Selatan ini. Sedangkan untuk si kampret Shi, ia pun paham kenapa ternyata ada dua orang murid kabur dari tempat ini dan rupanya kau memanggil mereka. Ujar bocah kampret ini. Sedangkan untuk Feng Doi pun juga berujar, kau katakan tadi jika ada yang dapat mengalahkanmu, kau akan berlutut dan mengakui kesalahanmu. Ya, kau benar. Tapi dengan kultivasimu yang hanya martial lord tingkat 9, kau tidak akan pernah mampu menggores diriku. Bacot! Aku dapat melukaimu atau tidak itu adalah urusanku. Yang jelas kau berani apa tidak? Tantang dari Chu Feng. Apa? Aku tidak berani kau bilang. Kau kira aku takut dengan dirimu? Jika kau kalah, kau harus berlutut dan juga mengatakan kalau kalian ini tidaklah sebaik kami. Ya, provokasi yang diberikan oleh si kampret itu ternyata benar-benar membuat murid-murid dari Canut Selatan kesal. Tapi dengan adanya Chu Feng di sini, mereka semua pun langsung diam ketika Feng meminta mereka semua untuk diam. Dan itu juga membuat si kampret ini pun cukup sedikit waspada dengan Chu Feng yang dapat melakukan hal ini semua. Dan hal itu membuat bocah ini menduga sepertinya Chu Feng memang memiliki pengaruh yang sangat kuat. Dan untuk tantangan itu sendiri, di sini Feng pun juga menerimanya. Dan untuk si kampret ini, ia benar-benar meremehkan Chu Feng. Dan itu membuat Feng pun bosan untuk adu bacot. Maka dari itu di sini Feng pun mengeluarkan ki di tangannya untuk segera bermain-main. Sedangkan untuk si kampret, ia juga menyiapkan barrier pelindung di sekitaran tubuhnya. Namun, tiba-tiba saja Feng telah menghilang dari pandangan. Dan itu membuat si kampret ini pun sedikit terkejut karena kini Feng tiba-tiba saja menghilang dan sudah ada tepat di depan wajahnya. Dengan tinju yang begitu kuat diarahkan langsung ke arah munculnya dan boom!
Si kampret itu pun ditonjok telak oleh Chu Feng sampai-sampai ia harus berguling-guling di atas lantai. Melihat hal itu membuat bocah Zhou ini pun heran bagaimana bisa ia dapat melakukan ini semua. Karena menurut dirinya, dari semua murid dari Martial Lord tingkat 9 yang ada di tempat ini, kami tidak pernah dapat melawannya, bahkan untuk menggoresnya saja. Tapi bagaimana bisa Feng ia melakukan ini semua? Dasar bocah edan. Sedangkan untuk si kampret Shi, ia kesal dengan Chu Feng yang berhasil menonjok dirinya. Maka dari itu, ia melepaskan aura bertarungnya. Dan aura bertarung itu membuat mereka semua pun sadar kalau ternyata ini sungguh sangat berbeda. Begitu juga dengan Chu Feng. Dan Chu Feng ia juga berujar, kau ternyata sudah tidak dapat lagi bertarung dengan berpura-pura menjadi Martial Lord tingkat 9. Padahal aslinya kau hanya ada di ranah Martial King tingkat 1. Mendengar Feng berujar demikian membuat mereka semua, para netizen, mereka menjadi shock dan berujar, pantas saja mereka tidak dapat mengalahkan si kampret itu. Karena ternyata kultivasinya ada di atas mereka. Sedangkan untuk si kampret ini yang melepaskan serangan tinju ke arah Chu Feng untuk dapat menghancurkan kultivasi milik Feng, dapat dihindari dengan mudah oleh Chu Feng. Dan bahkan si kampret ini harus ditangkap dan begitu dilakukan counter oleh Chu Feng. Si kampret itu pun hancur, kultivasinya pun copot, dan keributan itu pun pada akhirnya memanggil para master untuk datang. Dan selesailah alur cerita dari Martial God Asura di sini dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Ini jam 12.50 dini hari. Buset dah.